Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abinur. Apa kabar semua teman-teman yang hadir di channel saya? Salam sejahtera. Semoga kalian sehat-sehat selalu di mana saja kalian berada. Langsung saja di sini saya ingin membagi informasi beberapa tip sebelum kita membeli mesin serut kayu. Ini ada beberapa tip yang harus kita perhatikan ketika kita mau membeli mesin serut kayu yang baru seperti ini. Merek apa saja boleh. Ini merek Magtech, produk daripada Makita. Sebelumnya di sini saya ingin berbagi tip bagi mereka para pemula, tukang mebel yang pemula atau tukang bangunan. Beberapa tip yang harus kita perhatikan ketika kita membeli mesin ini. Yang pertama, kita harus memperhatikan tapaknya ini ya. Ini tapaknya ini, alasnya di bawah ini harus kita perhatikan dia apakah dia siku ini atau rata ini. Mesti begini kita ukur. Karena ada produk mesin, apalagi banyak merek-merek ATS, entah apa-apa merek itu. Kebanyakan merek-merek baru yang keluaran baru itu banyak ini yang tidak rata dia. Kadang ini mereng begini ke sini, yang sebelah sini mereng kemari dia. Makanya ini perlu kita ukur ini, kita ratakan dulu dia. Begini. Ini harus kita perhatikan. Ininya tapak ini. Kedua, kita harus memperhatikan letak posisi matanya ini. Ini dia harus rata dia, karena sebelah sini lahar, sebelah sini lahar. Karena mesin ini, mesin serut kayu ini merek apa saja, dia ketika kita menyerut kayu tidak boleh kita paksa dur dia terlalu panas, tidak boleh. Apalagi merek-merek yang mutunya mungkin kurang, kecuali merek Makita. Kalau Makita boleh kita paksa. Di sini kita harus perhatikan nih, ketika kita beli ini kita harus perhatikan nih letaknya ini, agar nanti ketika kita serut kayu ke sini kemerengannya ini sama dia, sama dia begini kita begini. Itu juga matanya ini dudukan matanya ini, nih dudukan matanya ini dia harus sejajar dia, rata begini. Nah itu harus kita perhatikan sebelum kita membeli. Makanya ketika kita ke toko tempat menjual alat-alat seperti ini, kita teliti dulu, kita perhatikan dulu ini. Nah sesudah itu, ini mesin ini ketika kita memakai, apalagi para pemula, tukang-tukang mebel pemula, kita kalau menyerut kayu, kita harus usahakan jaga kita ketajaman mata pisaunya ini. Karena kalau mata pisau ini tumpul, tidak tajam ya, dia suaranya akan keras dan dia akan bergetar karena dia ada letak laharnya di sini dua dia. Sebelah sini juga ada lahar, sebelah sini juga ada lahar ya di sini. Nah, ketika kita mau membersihkan, misalnya kita sudah pakai ini, kita bersihkan. Kita jangan lupa kita buka cool ini dulu. Ini pun cool ini harus kita jaga, harus kita periksa setiap saat. Kalau kita kerja tiap hari tukang mebel, minimal dia 2 hari sekali, 3 hari sekali dia periksa nih cool ini. Kalau sering dipakai, kalau nggak sering dipakai boleh 1 minggu sekali diperiksa cool ini. Karena cool ini dia makan oleh angker, dimakan oleh angker, lama kelamaan dia akan haus. Lama kelamaan dia akan habis. Kalau habis ganti lain. Makanya langsung aja, ini saya bagi beberapa tip-tip ketika kita mau membeli dan ketika kita mau servis. Ini mesin ini hidup, memang sering saya pakai, tapi ini sudah kotor. Kita buka dulu nikulnya. Nikulnya ada 2 dia, kiri kanan. Ini begini bentuk coolnya. Ini cool ini di tempat saya ini murah nih, tidak mahal. Ada 10.000, ada 15.000, ada juga 20.000. Kalau misalnya cool ini tidak masuk dia ke sini,
Ini boleh kita asah sedikit pakai batu asah agar masuk dari sini nih. Mungkin kalau kita beli kebesaran, tidak ada lagi contoh yang seperti ini. Nah, ini banyak debu-debunya. Kita sediain kalau ada apa ya? Kalau ada kuas kecil kita kuas nih, kita bersihin. Ataupun pakai kain boleh juga. Kita bersihin. Ini banyak debunya nih. Nah, ini kol ini kita perhatikan ini. Jangan sampai kita sering lupa, kita pakai terus, dia sampai makan ke sini sampai habis. Dia ada pad di bawah, ada wire juga, dia bisa makan angkernya. Nah, sesudah itu kita bisa buka ini langsung. Ini bisa kita buka langsung. Kita buka dulu tali kipasnya. Ini juga ada tutup, dah duluan saya buka. Ini ada tutup tali kipasnya. Nah, ini dah duluan saya buka. Nah, ini sekarang kita buka ini dulu. Kita buka tali kipasnya. Ini poli ini pun bisa dibuka dia. Dia pakai kunci 2, di bawah 1, di atas 1 gini. Kalau yang itu yang mudah dibuka, kadang dengan tangan pun bisa diputar. Kalau nggak bisa diputar, beli apa itu anti karat, yang minyak anti karat itu WD 40 kalau nggak salah ya. Boleh. Disemprot sini, ataupun saya tetes ini minyak sangan ini boleh juga, agar mudah dibuka kalau mau buka ini. Tapi ini kalau memang tidak perlu buka. Ini khusus untuk pemula, kita mau servis, kita mau buka angkernya, bisa mau tarik semua langsung saja. Ini ada bautnya, langsung saja kita buka. Langsung kita buka. Nah, ini kita congkel sedikit sini, dia langsung. Karena ini pun mesin ini sudah sering saya buka, saya bersihkan. Saya seminggu sekali saya bersihkan. Karena sudah sering dipakai. Ini bentuk angkernya. Ini angkernya. Ini angkernya kalau berkarat boleh kita gosok sedikit dengan ampas yang halus. Ini boleh. Tapi jangan kena ini jangan lecet ya. Karena ini ketika dia nanti hidup, dia berputar, dia akan begini kulnya kiri kanan. Ada kulnya dia begini kiri kanan, dia dua ada, sebelah sini satu, sebelah sini satu. Nah begini. Ini kalau lahar ini misalnya udah berkarat, mesin dah lama, boleh kita minyakin sedikit saja. Dengan 1 tetes atau 2 tetes sini agar putaran ini lancar. Ini jangan diminyakin, biarin saja. Begitu. Udah itu dibersihkan. Ini banyak nih debu-debu kayu nih, banyak di sini. Ini banyak nih. Banyak deh. Di lahar ini boleh kita minyakin dengan minyak ini. Jangan pakai minyak lain. Di sini jangan diminyakin. Begitu. Langsung. Ini ada spoolnya nih. Ini kita jaga, kita bersihin juga. Kita kuas. Kalau ada angin kompresor bisa kita semprot dengan angin, gitu juga agar hilang debu-debunya. Di sini banyak debu-debunya. Jika mesinnya tidak rusak, ini boleh juga dibuka. Di sini kan ada wirenya, ada saklarnya ini. Ini saklarnya, ada saklarnya di sini. Ini pun boleh dibuka nih. Ada berapa bautnya? 1, 2, 3, 4. Ini boleh dibuka ya. Ini sekedar informasi untuk para pemula, tukang mebel yang pemula, mungkin yang tidak tahu cara mengoperasikan ini. Gitu juga waktu kita beli, kita lihat ini tapak kakinya ini harus kita ukur. Bawa roll, bawa siku, kita ukur begini. Apa rata apa enggak ya? Kita ukur nih. Kemerengan ini itu juga nih, kemerengannya ini biar sama dia.
ketika ini sudah lebih bagus dengan angin ya. Sudah bersih langsung dipasang balik. Karena ini bertahap kita bersihkan. Jadi ketika kita pakai mesin serut ini ataupun ketan ini, jadi suaranya pun tidak keras dia. Kalau memang sepul ini putus, ada kawatnya di situ putus, ini bisa kita buka juga, tarik, itu bisa diolah sendiri, digulung sendiri, dibuat dari kuningan juga boleh. Kalau memang tidak bisa, bawa saja ke tukang dinamo, tidak mahal ongkosnya ya. Karena mesin serut ini tergantung pemakaiannya. Kalau pemakaian orang yang makainya itu kasar, dia cepat rusak. Tapi kalau pemakaiannya dia selalu servis, mudah-mudahan insya Allah mesin serut ini bisa kita pakai selalu, dia tidak mudah rusak. Mungkin demikian. Ini kalau sudah kita bersihkan, ini saya bersihkan dulu. Ini saya bersihkan dulu, nanti kita pasang balik ya. Mungkin ini sekedar saja informasi, tip. Jangan lupa ininya dijaga waktu kita beli, waktu kita pakai gitu juga, seminggu sekali atau 3 hari sekali kita bersihkan, kita servis, agar ketika kita buka, ketika kita kerja nanti di lapangan, mudah-mudahan dia tidak macet. Jika dia macet, misalnya keluar asap, ini pasti ini hangus. Kalau ini hangus, kalau kita gulung lain pun percuma. Dia kan ini ada kuningan, dia wire kuningan ini kan dipakai serlak dia nih. Ini mending beli lain kalau rusak, tidak mahal juga. Tergantung kota juga harganya. Kalau di sini sekitar 160. Kalau spool itu sekitar 120.000. Ya. Demikianlah teman-teman. Ini tip dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ke depan akan saya buat video lain yang lebih mendetail. Untuk saat ini cukup ini dulu. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua yang sudah hadir di channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, dan ada juga yang komentar mungkin tidak mengenakan, itu tidak masalah bagi saya. Saya lebih suka dikritik membangun, atau kita sama-sama membagi informasi. Karena profesi saya begitu juga, profesi saya merangkap tukang mebel dan tukang bangunan, membangun rumah dan merancang rumah. Begitu juga saya buat mebel. Mebel itu semua dari mebel, termasuk ini sofa-sofa ini saya buat sendiri di rumah. Nah teman-teman, bagi kalian yang suka, jangan lupa subscribe juga, agar channel ini kedepannya bisa meningkat lagi, dan saya bisa mengupload video-video lainnya dan banyak video lainnya. Dan maklum, saya juga masih pemula dalam hal YouTuber ini. Sebenarnya saya tidak ada rencana ingin jadi YouTuber, tapi saya hanya ingin berbagi ilmu untuk tukang-tukang mebel, tukang-tukang bangunan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dulu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.